wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik Islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wasayyirhum Rabbit ihtim lana muslimin wa ahtim lana wal musyrikin wa la a'da'in ya arhamar rahimin. Allahumma bismillah wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi kataba 'alal mu'minina as-siyam fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi dinihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya hadirin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan hadiah yang begitu indah dan begitu besar maknanya dalam kehidupan kita, yaitu bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita puasa di hari-harinya, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan kita harus berimam kepadanya, bulan di mana Allah turunkan Lailatul Qadar, di mana bulan lebih baik daripada 1000 bulan yang lainnya. Kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bulan pembinaan bagi kaum muslimin untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sudah ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Puasa, tilawah Quran, qiyamul lail kita, sedekah kita yang tanpa henti kita lakukan selama bulan Ramadan, membuat kita semakin mendapatkan pelajaran, mendapatkan kesadaran tentang arti makna dari bulan Ramadan dan puasa yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ada beberapa kesadaran yang harus dan mestinya muncul dan timbul dalam kehidupan kita selama kita menjalankan puasa bulan Ramadan. Yang pertama, kita sadar bahwa Allah selalu bersama kita. Kita tidak bisa bersembunyi, tidak bisa menyembunyikan kegiatan-kegiatan, kelakuan-kelakuan apapun yang kita kerjakan ketika selama bulan Ramadan untuk membatalkan puasa kita. Walaupun kita berada di tempat yang tersembunyi tanpa terlihat dan dilihat oleh siapapun, tapi kita
hati kita, jiwa kita menyuruh kita untuk tidak melakukan hal yang bisa membatalkan puasa kita, walaupun hanya seteguk air minum, walaupun itu hanya seteguk air minum di kala kehausan kita, di kala dahaga menderak kita di hari siang bulan Ramadan. Tapi itu kita tidak lakukan. Ketika menjelang sahur, subuh tiba, tidak ada sedikit pun keinginan kita, walaupun itu hanya 1 menit sebelum subuh, kita minum, dan itu tahu kita bahwa itu membatalkan puasa kita. Begitu pula ketika menjelang maghrib, walaupun 1 menit waktu maghrib kurang, tapi kita tidak mau membatalkan puasa kita, walaupun hanya setetes air untuk kita teguk di tengah kehausan kita berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Karena kita tahu dan yakin dengan keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah ibadah puasa yang kita lakukan, Allah selalu bersama kita. Inilah derajat tertinggi dari keimanan kita, yaitu ihsan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihsan itu ketika kita beribadah terasa kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita beribadah, kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, tapi engkau belum dan tidak melihat Allah, tapi engkau yakin Allah melihatmu. Itulah ihsan, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Itulah ihsan di mana kita beribadah selalu merasa dilihat, diikuti, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kondisi ihsan ini seharusnya kita miliki juga ketika Ramadan tidak ada bersama kita. Ketika Ramadan telah meninggalkan kita, seharusnya kondisi ihsan itu ada dalam kehidupan kita. Sebagai apapun kita, dimanapun kita, profesi apapun kita, jabatan apapun kita, apalagi kita pemegang jabatan yang tinggi, yang diamanahi untuk mengelola negara, sebagai ASN kah, sebagai pejabat kah, sebagai presiden kah, sebagai gubernur kah, atau pejabat yang diamanahi untuk mengelola dana negara. Dan kita sebagai pribadi yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada curi-curi, tidak ada korupsi, tidak ada penyelewengan, karena kita yakin dalam hidup kita yang sudah dibentuk oleh Ramadan ini bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah bersama kita. Seandainya semua kaum muslimin memiliki sifat ihsan, maka bahagialah kita sebagai warga negara, karena negara kita bebas dari korupsi. Tidak karena pemantauan polisi, tidak karena pemantauan PKPK atau lembaga lain hingga dia takut melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, tapi dia takut karena dia merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihatnya selama hidupnya, baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita sadar untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali puasa bahwa kita sadar
kita harus bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita puasa menahan rasa dahaga, haus dan lapar di sepanjang siang hari kita, maka kita harus bersyukur ketika setelah senja kita bisa berbuka dengan seteguk air. Kita bersyukur, dan ternyata manusia adalah makhluk yang begitu banyak Allah berikan nikmatnya kepada manusia. Allah turunkan anugerahnya kepada manusia. Manusia bisa makan apapun, manusia bisa menikmati apapun. Allah memberikan seluruh anugerah dan kekuasaannya kepada manusia. Tapi sayang, kita manusia kadangkala lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa, kita kufur nikmat, kita lupa Allah memberikan hidup pada kita, kita lupa Allah berikan oksigen tanpa harus membayarnya, kita lupa Allah telah memberikan begitu banyak anugerah, anak, istri, harta dan jabatan kepada kita. Tapi ketika kita berada pada kenikmatan yang Allah berikan, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka aku tambah, wala in kafartum, apabila kalian kufur pada nikmatku, inna adzabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, azab Allah sangat pedih apabila kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan selama hidup kita. Kita hanya ingat Allah ketika kita susah, kita ingat Allah hanya ketika kita lemah tak berdaya, sakit yang kita dera, kita ingat Allah. Tapi kita tidak ingat Allah ketika Allah memberikan karunia harta benda, wanita, tahta, istri, anak, semuanya, jabatan. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Bulan Ramadan mengingatkan kita bahwa Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Yang ketiga, kita sadar bahwa Ramadan mengajak kita pada kebersamaan, bahwa kebersamaan itu indah dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Begitu berat puasa itu, begitu berat amal-amal dalam bulan Ramadan, tapi kita terasa ringan untuk menjalankannya. Kenapa? Karena kita berjamaah, kita bersama-sama. Banyak orang juga berpuasa ketika lelah, letih, dahaga dan haus, lapar, mendera. Kita punya teman, kita berjamaah ketika qiyamul lail, yang kita sedang letih-letihnya dari pagi hingga sore kita berpuasa dan kita bekerja untuk memenuhi hidup kita. Kita harus qiyamul lail, sholat tarawih. Kita bersemangat, tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena kita berjamaah. Kita berjamaah bersama-sama. Itulah inti jamaahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Begitu juga kita harus belajar dari bulan Ramadan ketika kita berjamaah. Kita harus berjamaah tanpa harus melihat suku kita, melihat dari mana kita berasal, siapa kita. Kita tidak bisa melihat organisasi apa, kita dari mana, partai apa, mazhab apa. Kita bersama dalam satu jamaah, yaitu jamaah Islam. Tidak ada lagi perbedaan. Bayangkan ketika Islam bersatu dalam jamaah yang satu, betapa kita melihat Yahudi laknatullah itu menjajah Palestina hingga sekarang, membombardir Gaza dan menghanguskan, genosida terjadi. Tapi kita tidak berjamaah. Bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita, yaitu berjamaah. Ketika kita berjamaah, kita bersatu, maka Yahudi itu kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah, Yahudi kecil, tapi kita besar dan kita tidak berdaya. Kenapa? Karena kita tidak bersatu.
kita tidak bersatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menganjurkan wa'tasimu billahi jami'an wala tafarraqu, dan bersatulah kalian, jangan bercerai-berai. Tapi kita bercerai-berai. Kita beda partai, kita bercerai-berai. Kita beda mazhab, kita bercerai-berai. Kita beda suku, kita bercerai-berai. Padahal kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dalam menyembahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran pada kita bahwa kita, hidup kita adalah jiwa, bukan tubuh. Puasa mengajarkan kita bahwa hidup kita adalah jiwa, bukan tubuh. Jadi tubuh ini bisa meninggalkan kita. Tubuh ini bisa tak ada artinya ketika jiwa ini diambil Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak dari kita yang sering membela dan memfasilitasi tubuhnya dengan tanpa berpikir, dengan sia-sia. Bagaimana orang bisa makan dan minum seenaknya untuk tubuhnya. Bagaimana orang mengeluarkan rupiah hartanya untuk kesehatan dan kecantikannya. Tapi dia lupa bahwa nanti kesehatan, kecantikan, tubuh yang sehat, tubuh yang tampan dan cantik akan ditinggal oleh jiwa ini. Yang akan kembali adalah jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah kita akan meninggalkan tubuh yang kaku, dingin. Ketika itu terjadi, itu tidak ada artinya. Ramadan mengajarkan kita untuk menyehatkan jiwa kita, untuk kembali berpikir bahwa jiwalah yang terpenting. Jiwa itu ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kita. Allah tidak melihat tubuh kita. Allah tidak melihat rupa kita. Allah melihat hati dan amal kita. Yang Allah lihat dan yang bawa di sisi Allah adalah hati, iman kita dan amal kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh kalian, wa ila sawarikum, dan tidak melihat wajah-wajah kalian, tetapi Allah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat hati dan amal kita. Hadirin jamaah ma'asyiral mukminin yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, Ramadan mengajarkan kita betapa Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai kita. Ketika Ramadan tiba, Allah membukakan pintu surga seluas-luasnya. Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Allah membelenggu setan. Allah luaskan amal kita. Pahala sunnah menjadi wajib. Pahala wajib dilipat gandakan. Begitu sayang Allah pada kita. Allah ingin kita masuk semua surganya bagi orang-orang yang beriman dan menjalankan ibadah yang diwajibkannya. Tetapi apakah kecintaan Allah itu kita balas setimpal? Kita balas kecintaan Allah yang telah memberikan begitu banyak kesempatan kita untuk beribadah, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surganya sesuai dengan perbuatan kita. Entah besok kita penuhi lagi subuh kita, penuhi lagi masjid kita dengan sholat subuh. Entah apa yang kita lakukan nanti malam ketika bulan Ramadan tidak lagi bersama kita. Banyak ketika semalam takbir menggema, tahmid menggema, tahlil menggema, tapi orang berbuat dosa, membakar hal-hal yang mubazir, yang dimarahi Allah, dimurkai Allah, membuat dosa lagi ketika hanya selangkah Ramadan meninggalkan kita. Apakah yang kita balas
untuk kecintaan Allah kepada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka sesungguhnya kita berdoa dan bersyukur kepada Allah. Ramadan begitu banyak memberikan kesadaran dan pelajaran pada kita. Kesadaran yang begitu kita nikmati. Kita hadir bersama keluarga. Ketika bulan-bulan yang lain sulit untuk menjatuhkan keluarga dalam satu meja makan saja. Tapi ketika bulan Ramadan, paling tidak sekali kita bersama keluarga kita di waktu sahur. Kalau di waktu maghrib kita masih bekerja. Ketika bulan Ramadan, begitu nikmat Allah berikan, begitu bahagia kita rasakan bersama anak, istri, dan cucu kita. Tetapi hadirin, Ramadan akan berlalu. Kita akan kembali ke habitat kita, melakukan amal-amal yang bisa melupakan kita kepada Allah. Maka di mimbar ini, mari kita bertakwa kepada Allah. Tetap kita ingat kepada Allah. Tetap kita harus bahwa merasakan cinta Allah kepada kita di hari-hari selain bulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Ramadan akan berlalu dan tidak akan kembali lagi. Tetapi masih ada Ramadan yang akan datang. Tetapi apakah Ramadan tahun depan kita masih ada? Kita masih hidup. Allah berikan kita kesempatan hidup untuk menikmati puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Belum tentu. Tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini bisa memastikan dia ada di tahun depan ketika Ramadan kembali Allah tetapkan untuk kita. Tidak ada. Karena ajal bisa saja nanti 1 menit lagi, 2 menit lagi, besok atau lusa ajal kita akan menjemput. Aina takunu yudrikubul maut. Di mana kalian berada, maka maut akan menjemput. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh, maut akan menjemput kalian. Semoga kita bisa ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita bisa meraup dan meraih pahala-pahala di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita lebih baik lagi untuk menyiapkan diri, menyambut dan melahap hidangan ibadah-ibadah yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli hadan nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bidinihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والmuslimat al-ahya'i minhum wal amat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin semua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami solat dan sujud, hanya kepadamu kami menuju dan tunduk. Kami mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Kami takut azab-Mu, karena azab-Mu sangat pedih. Ya Allah, jagalah kami dalam Islam dalam keadaan berdiri. Ya Allah, jagalah kami dalam Islam dalam keadaan duduk. Dan jagalah kami dalam Islam dalam keadaan tidur. Jagalah kami dalam Islam dalam keadaan kami sehat. Jagalah kami dengan Islam saat kami sakit. Jangan cabut nyawa kami ya Allah, kecuali kami dalam kondisi beragama Islam dan husnul khatimah. Ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Nabi Nuh dari taufan badai dan banjir yang menenggelamkan dunia. Engkau yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dan kobaran api dari kobaran api menyala. Engkau yang menyelamatkan Isa dari salib kaum durjana. Engkau yang menyelamatkan Yunus dari gelapnya perut ikan. Engkau yang menyelamatkan Nabi Muhammad dari makar kafir Quraisy, Yahudi pendusta, munafik pengkhianat, pasukan azab angkara murka. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang tak suka dengan agamamu, yang menghina kitabmu, yang mempermainkan syariatmu. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestina. Selamatkan mereka, kaum wanita-wanita dan anak mereka. Ya Allah, hancurkan pasukan Yahudi Zionis yang telah membuat kerusakan di sana, dan bangsa-bangsa lain yang telah menyokong dan membantu mereka. Ya Allah, amankan dan selamatkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina. Ya Allah, persatukan kami kaum muslimin untuk mengamalkan dan menegakkan agamamu. Karuniakanlah kepada kami keberkahan dari langit dan bumi. Jangan biarkan kami bercerai-berai. La ilaha anta subhanak inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Ya Allah yang mendengar rintihan hamba-Mu yang lemah dan banyak dosa ini. Ya Allah, lindungi kami dan masyarakat kami, anak-anak kami dari berbuat dosa dan godaan syaitan. Jangan segera Engkau lenyapkan kami di hari yang suci ini. Berikanlah waktu kepada kami. Kami masih ingin bertemu dengan bulan Ramadan lagi di tahun depan. Ya Allah, kami masih ingin sholat Idul Fitri kembali di tahun depan. Ya Allah, jangan biarkan orang-orang yang sengaja merusak kesucian Idul Fitri dengan pesta dosa dan kemaksiatan yang membuat masyarakat kami rusak dan anak-anak kami hancur. Ya Allah, jauhkan kami dan anak-anak kami dari mereka. Ya Allah, di hari yang mulia ini kami mohon ampunan kepadamu atas dosa-dosa kami, dan jangan kami semua kembali fitri, kembali menghadapmu ya Allah. Ya Allah, di hari yang fitri ini ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa orang yang sangat berjasa di hidup kami. Ampuni segala dosa ayah kami yang membanting tulang dan keringat mereka hingga kami menjadi dewasa dan mampu untuk hidup kami. Ya Allah, betapa ringkihnya dia, betapa usianya sudah tua, dan kami belum bisa membalasnya ayah kami yang begitu capek lelah untuk mencari nafkah buat kami hidup. Ya Allah, ya Allah, ampunilah ibu kami, 9 bulan mengandung pada kami. Betapa kalimat-kalimat kami sangat menyakiti hatinya.
Betapa tindakan-tindakan kami sangat menyinggung perasaannya. Ampunilah dia ya Allah. Berikan luaskan hidupnya ya Allah. Jika dia sudah meninggal di sisimu ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Terangi alam kuburnya ya Allah. Jadikan doa-doa kami adalah doa-doa penerang kuburnya ya Allah. Jadikan doa-doa kami anak mereka penerang bagi kubur mereka. Ringan siksa mereka di hadapan-Mu ya Allah. Berikanlah surganya, surga kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya adalah taman-taman terindah buat orang-orang yang berjasa kepada kami. Jadikan kami kemampuan, berikan kami kemampuan untuk membalasnya ketika mereka masih bersama kami. Berikanlah kami kesanggupan untuk membalasnya ya Allah, walaupun kami yakin tidak bisa dan mampu membalasnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala kesalahan kami kepada mereka, kealfaan kami kepada mereka, kecuekan kami kepada mereka, ketidakmampuan kami untuk membalas segala kebaikan mereka. Ampunilah kami ya Allah, berikanlah kehidupan yang berkah kepada mereka. Berikanlah tempat surga kubur mereka sebagai taman-taman yang mereka nikmati ya Allah. Duhai Allah, lepaskan dan jauhkan kami dari penguasa-penguasa zalim, fasik dan kafir. Anugerahkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur dan amanah, yang menjadikan kitab-Mu sebagai landasan kepemimpinannya, menerapkan syariat-Mu dan membawa kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhai. Duhai Allah, selamatkan kami dan anak-anak kami, keluarga kami dari api neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami, keluarga kami, istri kami, anak-anak kami dari api neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu apinya ya. Haji. Haji. Sehat Pak Haji. Sehat Pak Haji ya. Afif. Ya. Sehat. Sehat ya Pak ya, sehat ya Pak ya. Ferry, gimana sehat ya Ferry? Alhamdulillah masih bisa ketemu. Alhamdulillah. Salim, sehat Pak Salim, sehat ya. Bang, sehat ya Bang ya. Lebaran sini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Sehat ya. Satu.
Haji ya. Sehat Pak Haji. Sehat ya. Udah itikaf masih? Udah enggak. Iya. Ustaz, kita ulang lain juga. Sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Masih mah. Masya Allah. Saya ini kuliah. Oh, kuliah nih. Sehat antum. Sehat antum ya. Masya Allah ya. Tim. Tim. Ya, sehat. Ya. Tim. Mohon maaf ya. Ya, sama-sama. Canda. Masalah. Haji, baju. Haji. Ya, min. Pak. Insya Allah. Ketemu lagi ya. 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 Yono. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah. Anak. Keberapa nih? Yang kedua. Oh, dua. Masya Allah. Lagi lebaran di sini. Iya. Masya Allah. Teman kita, Masya Allah. Kapan ketemu lagi ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Orang ya. Saya dulu Kak. Ya. Muhammad sallallahu wasallam. Maaf dan terima kasih Ustaz. Insyaallah. Allah minna wa minkum. Pak, sehat Pak Hasan ya, Masya Allah. Hasan ya. Pak, alhamdulillah sehat ya, masih ada panjang usia. Amin ya Allah. Sehat, Pak. Sehat, Afia. Iya, Pak. Udah kerja di mana? Udah, Pak. Joglo. Belum nikah belum. Salam. Alhamdulillah. Wah, sehat ya. Anak balik ini ya, nyambung ya. Alhamdulillah nyambung. Oh, gini sih. Yang wah, kayak ini ya, yang ke bawah. Taqabbalallah minna. Bismillahirrahmanirrahim. Menerus bangsa. Amin. Ya, bahaya deh. Handphone jelek. Taqabbalallah minna. Mohon Maaf ya. berkah semua. Taqabbalallahu minna. Amin wa Sehat iyyakum. selalu. Amin. Keluarga di rumah, pajak umur semua sehat. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, bisa berdahan amin. Haji. Maaf Bapak ya. Haji, doain aja terus Haji. Sehat. Doain. Kita akan Allah ngabulkan. Amin. Dan jangan dikabulkan ilmunya. Amin. Kita akan ilmunya. Amin. Set.
Amin wa iyyakum. Maafin aja. Sama-sama. Ya, maafin ya. Maafin Mas aja. Allah bersehat, biar pengajian terus ya. Amin. Set. Ini ya. Mau apa ya, suka bercanda ya. Haji, sama-sama Pak Haji, doain Pak Haji biar sehat semua. Amin. Haji, amin. Sama-sama. Haji, amin. Wa iyyakum. Awas di sini ya. Amin. Terus. Amin. Doain Pak Haji. Sehat ya. Sehat. Amin. Bapak ini Masya Allah barakallah. Sehat Pak ya. Amin. Bapak kayak pernah saya lihat di mana gitu Pak. Sama-sama. Haji. Nggak kenal ya. Amin. Selamat berhasil ya. Terima kasih. Salih. Sehat amin. Sallallahu alaihi. Om, mana batin Om? Amin. Ahmad. Oh, minal fijin. Ya. Amin. Amin. Maafin Mat, nggak salah. Oh, mana batin Om? Sehat ya aja ya. Amin. Om, amin. Pak. Doain biar sehat. Amin. Sehat terus. Haji, mohon maaf. Banyak salah. Ya, sama-sama ya. Benar ya. Berkah ya. Amin. Pak Haji. Amin. Doain biar sehat semua Pak Haji. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Bencet ya? Oh iya, mulai dari amin. Oh, sehat ya. Sehat. Mohon maaf ya. Ngalit. Oh, apa sih? Oh, ada batu. Batin ya. Repotin di mobil. Oh, ada dulu. Ya. Oh, minal aidin Om. Ya Allah. Ketemu lagi Ramadan. Sehat. Amin. Sama. Batin aja. Ya, sama. Siap-siap jangan sama-sama. Haji. Agak mohon maaf lahir batin. Masalah Ustaz. Saya mohon maaf. Enggak. Makasih Ustaz. Saya makasih. Amin. Ya, maafin lahir batin ya. Doain. Om doain biar cepat dapat jodoh. Amin ya Allah. Amin. Dah, maafin dah, banyak salah dah. Ya. Maafin lagi, banyak salah lagi. Minal aidin wal faizin. Semoga jadi orang besar. Amin. Oh, amin. Siap. Pade. Maafin ya Pade. Aku juga maafin ya. Salah ya. Mudah-mudahan umur kita mau diberkah di tahun tahun depan. Amin. Allah masalah berkah ya istiqomah ya salih salam kopi Joni dari Masjidil Rahman. Nah, foto. Ayo. Kumpul semua. Ayo yang duduk yang depan. Ayo Mansur mana? Duduk di bawah.